Oke ya, Bapak ulangi. Ini saya panggil ulang datanya. Datanya yang ini, saya open seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya belum UTM, itu ngeditnya ada di sini. Reframe, gitu. Misalnya masih bujur lintang. Seperti ini. Jadi semua data ini sama. Kalau settingan dirubah, yang berubah hanya di position. Nah, saat merubah ke UTM, ke edit, reframe, di sini cari yang UTM. Dan oke. Kemudian ini saya kontrol A. Kalau mau dilihat, ya, show selected waypoint on map. Nah ini. Nah ini cara copy di Excel, dia biasa klik kanan atau kontrol C, kemudian buka Excel-nya. Nah ini. Kemudian yang jangan lupa adalah settingan di sini ya. Seperti biasa di sini harus desimal separatornya itu titik, kemudian thousand separator atau separator ribuannya itu koma. Seperti ini. Nah sebenarnya yang kita mau pakai itu kan hanya ini dan ini. Ini bisa kita hapus. Kemudian ini juga. Nah kita cuma butuh ini. Nah, tapi ini masih dalam satu kolom di posisi. Ini harus kita pisah. Jadi harus kita sediakan tempatnya, kita tambah kolomnya. Nah, ini jadi 4. Nah, kemudian ini di blok seperti ini, kemudian ke data. Kemudian di sini ada text to column. Kemudian next. Nah, ini sudah jadi 4 kolom dan finish. Dan dihapus. Nah, sekarang sudah jadi. Tinggal yang ini. Sama caranya. Nah, kita sudah punya data ini. Sudah ada data ini, sudah ada nama ID-nya, kemudian X, Y, dan Z. Ya. Nah, ini kita pastikan tipenya dia angka. Kalau mau kasih desimal juga boleh, masalah. Nah, itu. Untuk ngecek juga ini sudah titik belum desimal separatornya. Kemudian kita kasih header. Headernya ini berarti nama titik. Kemudian ini sumbu X, sumbu Y, dan ini Z. Nah, kita simpan. Ini saya kasih nama waypoint. Nanti saya contohkan yang tracknya juga. Nah, berarti sheet ini kita kasih nama waypoint. Nah, kita sudah berhasil merapikan data waypoint. Nah, sekarang kita coba panggil yang data tipenya track. Bedanya kayak apa sih gitu ya. Tinggal di open, dipanggil yang track yang ini. Nah, seperti itu. Track ya isinya 1 gitu ya. Jadi dari sekian banyak titik ini itu isinya cuma 1. Nah, ini bisa dilihat di track properties. Nah, ini datanya. Jadi yang di copy bukan yang di sini tapi yang ada di sini. Nah, di sini juga ketahuan nih. Track ini diambil kapan gitu ya, di titik yang sekian, kemudian kecepatannya di sini berapa. Jadi kita tahu, misalnya kita nyuruh surveyor kita survei,
Misalnya kita bawain mobil tapi kecepatannya kok rendah 0, sekian, berarti jalan kaki. Atau ngomong jalan kaki tapi ternyata di sini sampai sekian kecepatannya, ya nggak mungkin. Gitu. Nah, dari sini kita bisa memilih mana yang mau kita olah, gitu ya, kita olah. Kalau mau dipilih semua sama seperti tadi, Ctrl A, ini berarti dipilih semuanya. Jadi warnanya sudah berubah. Saya cancel dulu, saya zoom semua dulu. Nah, ini sebetulnya hasil track yang benar itu yang ini ya. Nah, yang ini itu sebenarnya kita masih pegang GPS tapi lupa mematikan mode track sehingga dia masih terkoneksi. Oke, ke track properties. Kita cari yang kecepatannya tinggi tadi misalnya. Oh itu, nah itu keambil tuh. Yang kita mau ambil bagian itu aja. Ya cukup ini, nggak usah dipilih semua. Nah, ini caranya sama, tinggal copy, kemudian masuk ke Excel, kita buat sheet baru, kemudian kita pastekan. Nah, di sini sudah muncul ini nomor titik ya, sampai ribuan. Nah di sini kemudian udah bisa ya. Sudah bisa berarti tidak perlu yang pakai text to column. Terus kita lihat cek ini yang elevasi yang ini atau yang ini. Yang ngeceknya ada di datanya tadi. Nah, elevasi duluan berarti ya. Berarti setelah waktu pengambilan itu adalah kolom elevasi. Berarti elevasi adalah yang ini. Ini bukan. Kita lihat di baris terakhir. Nah, di baris terakhir ini ternyata seperti ini harus kita pindah dulu. Nah, kemudian yang ini bisa kita hapus. Kemudian ini juga kita delete juga. Berarti kita sudah punya nama titik, elevasi, kemudian X dan Y. Elevasi kita pindah ke belakang biar formatnya sama dengan yang tadi. Kemudian kita kasih header, ini nama titik, X, Y, dan Z. Oke, saya tengahkan biar rapi. Kemudian yang ini sama, settingnya ke number. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita save, kita bisa panggil di ArcGIS. Nah, ini kalau kita lihat di peta, gitu ya. Ini survei ini di Tanggamus ya. Jadi saya ambil peta Tanggamus. Oh, ini baru, isinya baru jalan nasional. Coba saya lihat ini. Nah, ini. Oke, ini ya. Ini batas kecamatannya. Saya kasih garis putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa panggil data Excel ini ya, data Excel. Nah, ini kan disimpan di versi yang sekarang ya. Kalau kita lihat ekstensi ini, Excel-nya itu dia Excel workbook atau ini sebenarnya kalau ekstensi nanti XLSX kita lihat ya. Kita lihat di
Ini. Nah, yang waypoint and track ini ekstensinya masih ya bawaan dia, defaultnya dia yang versi terbaru yang Excel 365 ini. Nah, kita lihat nanti ini sepertinya tidak bisa dipanggil. Coba kita lihat. Di sini add data, nah itu menunya di sini. Jadi ke file, add data, kemudian add xy data. Kemudian kita browse, kita lihat data kita ada di mata kuliah shift 1. Nah, yang punya kita kan waypoint and track nih, kan ada X-nya di belakang, XLSX. Saat ini saya buka, nah dia nggak mau. Nah, ini berarti harus kita simpan ke versi di bawahnya. Ya. Ini kita simpan, save as, terus. Nah, ini disimpan ke sini. Excel 97 sampai 2003. Dengan nama yang sama nggak apa-apa, karena ekstensinya beda. Jadi tidak akan ter-replace. Nah, setelah itu kita coba panggil yang pakai ekstensi baru. Add data. Ya. Terus. Nah, ini yang tanpa ada X-nya di belakang. Jadi hanya XLS. Nah, di sini kan ada dua sheet. Yang satu waypoint. Nah, ini belum saya kasih nama. Saya kasih nama dulu biar nggak bingung. Nah, di sini namanya adalah ini data track, yang itu data waypoint. Jadi ini data waypoint, ini data track. Oke, kita panggil ulang file add data, add xy data. Nah, yang ini ya. Ini diklik, dia akan buka menuju ke sheet-nya. Nah, kita mau panggil apa? Apakah waypoint-nya, apakah track-nya? Nah, kita panggil waypoint-nya dulu. Nah, di sini kan sudah tadi kita definisikan X-nya. X-nya yang mana? Ya, yang X karena kita sudah sudah kita definisikan ini sebagai X. Ini memang sebuah X sudah benar gitu. Tapi kalau ini terbalik misalnya ya di sini harus dikondisikan terbalik gitu. Nah, kita bisa pilih. Misalnya di sini X-nya saya kasih kebetulan pakai E sama N gitu ya. Di sini berarti E. Nanti yang Y pilih yang N kira-kira gitu. Oke, set. Kemudian saya okekan. Oke. Nah, ini sudah terpanggil tuh. Sudah terpanggil. Nah, tapi ini belum jadi SHP. Ini masih tabel Excel biasa. Jadi ini harus diekspor, dirubah ke SHP. Caranya tadi ya, pilih ini, klik kanan, kemudian data, ekspor data, kemudian taruh di mana. Nah, naruhnya tentunya di sini SHP. Saya kasih nama apa? Titik survei. Oke. Dan yes, nah di sini muncul. Nah, di sini sudah SHP nih. Sudah SHP. Jadi bisa langsung dipanggil. Seandainya ini saya remove. Ini juga saya remove. Manggilnya tinggal ini. Ke SHP tadi. Nah, titik survei. Nah, sudah jadi. Nah, kita panggil satu lagi yang track-nya. Caranya sama. File, add data, xy data, kemudian tadi di folder ini. Nah, waypoint yang track, panggil yang ini. Kemudian yang track. Add ini sama. Nah, itu tracknya. Oh, ternyata nih untuk jalan ya. Tinggal dengan cara yang sama, tracknya dibuat, diekspor menjadi SHP. Ini berarti kita kasih nama track jalan. Sampai 4.000-an titik ya. Nah, kira-kira seperti itu.
Ini untuk menambahkan entitas dari hasil pengukuran dengan GPS. Kalau pengukuran dengan TS, teodolit seperti apa? Ya diolah dulu. Terus kemudian nanti hasil olahannya disusun seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ke yang kedua, yaitu yang KML dan KMZ ya. Yang KML dan KMZ. Nah, di sini tentunya kita butuh ini. Kita butuh Google Earth. Nah, ini. Nah, ini titik-titik tadi ya. Titik-titik tadi. Nah, untuk kok titiknya bisa tampil di Google Earth, Pak, gitu ya. Ini cara ininya juga di sini. Jadi GPX-nya tadi dipanggil di sini. Ya. Jadi di sini file JPX-nya kita panggil di sini. Gitu ya. Kemudian ini di-convert ke KML atau KMZ. Jadi di sini layer export ini jadi KML KMZ. Nah ini. Kemudian di setting, nah oke gitu. Setelah oke, nanti kasih nama di sininya. Nah ini waypoint. Nah ini setelah di save, nah itu dipanggil ke sini. Nah, ini belum ada ya. Saya delete. File, open. Nah ini yang waypoint, panggil. Nah ini sudah terpanggil ya. Ini open. Nah kita akan coba digit sesuatu di sekitar sini ya. Sekitar, kalau ini yang sudah didigit kan ini ya, sekarang kita akan digit yang lain, misalnya jalan yang ke sini ke arah dermaga, ini ke arah pantai, kita akan digit. Nah ini namanya jalan nasional kan, yang ini kita akan digit baru. Digit baru misalnya saya mau digit yang tipe garis dan poligon. Misalnya saya mau digit jalan ini ya, jalan ini dan misalnya toko ini, pertokoan ini. Caranya adalah ini. Di sini juga tipenya ada 3 ya, ada point, ada polygon, ada line. Nah, kita akan digit yang lain dulu. Ini ada add path ini ya. Nah, misalnya ini saya kasih jalan lokal gitu ya. Kemudian ini warnanya. Nah, silahkan aja mau pakai warna apa yang kira-kira bisa terlihat gitu ya. Nah, ini kemudian kita digitkan di sini. Di sini saya. Oke. Nah, saya sampai di sini saya digit dan oke. Kemudian karena jalan lokalnya banyak, di sini juga saya bisa tambahkan folder ya. Add folder, oke. Foldernya saya kasih nama jalan lokal. Nah, kemudian yang ini saya rename aja, saya kasih angka 1 aja. Nah, ini saya bisa masukkan ke folder ini. Nah, jadi nanti yang saya digit jalan yang lokal juga, yang sama, gitu ya.
itu tetap di folder itu. Nah, stylenya masih sama. Saya jalan sebelahnya. Oke, dua jalan ini aja dulu ya. Nah, di jalan lokal ini bisa kita simpan, bisa kita simpan. Tapi nanti sekarang saya mau tunjukkan yang poligon. Yang poligon, misalnya saya juga di sini buat folder baru, misalnya pasar. Nah, berarti saya pakai ini yang poligon. Nah, ini. Ya, terlihat. Oh ini yang area yang ini. Kemudian kalau nah, saya mau ini. Misalnya blok pertukuan ini. Misalnya blok pertukuan ini yang akan dikena pekerjaan lah kira-kira gitu. Oh, dari sini. Nanti berimpit dengan jalan. Nah, oke, udah. Nah, sini biar terlihat, itu bisa disetting juga transparansi. Kita tulis ini blok 1 misalnya. Nah, di sini di area, ini saya kasih transparansi. Opacity-nya 50% sehingga terlihat objeknya. Nah, kemudian yang satu lagi yang mana? Silahkan aja dibuat misalnya satunya terminal ini misalnya. Daerah terminal ini yang akan terkena misalnya pembangunan. Nah, rename blok 2. Nah, di sini kita bisa menyimpan sebelum dibuat SHP ya, sebelum dibuat SHP ini kita simpan. Yang pasar misalnya save place as gitu ya. Ingat ya, bukan save to my place tapi save place as. Nah, kemudian di sini ya KMZ isinya. Nah, isinya banyak. Ya, kita tulis saja sini dengan nama yang sama misalnya pasar. Kita save, kemudian yang jalan lokal juga kita save place as gitu ya. Jalan lokal. Save. Nah, kemudian kita panggil di sini di Google di Global Mapper. Tadi ada pasar sama jalan lokal. Lokal. Nah, ini kan sama persis. Kemudian pasar. Nah ini satu-satu kita ekspor. Ekspor, misalnya jalannya dulu ke SHP. Save file. Nah ini jalan, berarti line yang diekspor. Nah ini jalan lokal. Save. Oke. Kemudian yang ini pasar. Oke, berarti area yang diekspor sini pasar. Nah, sudah, ini bisa kita panggil ini ya. Ini saya tutup dulu yang hasil titik tadi.
Oke, kita panggil di folder SAP yang pasar sama jalan lokal. Oke, ini jalan lokal dulu. Nah, ini sama kan, jalan lokal. Oke, saya juga yang jalan nasional yang dicontoh ya. Kemudian yang satunya adalah pasar. Ini tipenya poligon. Nah, itu sudah jadi. Tinggal ya dikasih misalnya yang ini jalan nasional tebel warna merah, kemudian jalan lokalnya ini misalnya, kemudian pasar seperti apa, misalnya ini. Nah, ini bisa dipilih juga pakai yang mana misalnya. Silahkan aja. Nah, saya gitu. Nah, jadi hanya seperti itu cara menambahkan data berdasarkan sumber data vektor untuk yang ekstensi KML atau dari Google Earth. Kemudian yang dari CAD seperti apa? Sebenarnya sama saja ya. Sebenarnya sama saja. Nah, ini saya buka AutoCAD. Kebetulan ini yang hasil apa sih di kuliah konstruksi jalan raya kemarin ya. Di daerah sini perencanaannya, sehingga saya bisa memunculkan mapnya di AutoCAD ini. Ya sama aja, kita misalnya digit pakai polyline. Ya, misalnya saya mau digit sungai ini. Tadi kan area jalan pasar tadi kan di sini. Kalau ke nah, mana tadi ini kan terminal tadi, ini pasar tadi. Nah, saya mau digit yang dekat itu sungai ini. Jadi saya mau buat layer baru sungai. Oke. Buat sungai. Nah, saya pakai polyline. Ya tinggal di digit aja. Saya dari muara ke atas ke arah hulu gitu ya. Oke, sampai sini aja. Nah, misalnya ini. Jadi sebenarnya kalau nggak ada mapnya ini, nah misalnya saya nonaktifkan mapnya, kan dia cuma garis seperti ini ya, vektornya. Ini tipenya polyline, ya. Tipenya ini polyline, kan. Nah ini yang akan saya masukkan ke ArcGIS gitu. Ini tinggal saya copy, edit copy, saya buka file baru. Kemudian di sini saya ingat di sini adalah paste to original coordinate. Jadi dia posisinya sama. Kemudian Z kalau sudah extend. Nah ini. Kemudian file ini saya simpan. S. Basic. Oke, folder AutoCAD-nya belum ada, saya taruh di luar dulu. Desain sungai. Ini bisa di XF, bisa di wiki, silahkan saja. Nah, kemudian saya panggil di ArcGIS. Namanya sama seperti ini. Tadi ada di luar ya, ini ada sungai. Oke. Nah, ini sungainya udah muncul. Nah, ini sungainya tadi. Oh, berarti sungai tadi di perbatasan antara ini kecamatan ini dan ini. Kemudian ingat ini belum jadi SAP, sama seperti tadi. Ini harus di convert ke SAP. Karena dia sungai berarti dia lain. Nah, ini yang kita jadikan sungai. SAP-nya sungai. Yes. Nah, ini sungainya sudah jadi. Kita kasih warna biru.
kurang besar, bisa kita besarkan. Nah, itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalian sudah punya bayangan sekarang, jadi sumber data SIG itu sangat banyak ya, sangat banyak. Apapun bisa kita update berdasarkan kegiatan apapun bisa kita update untuk menambahkan data di peta kita. Mungkin itu jika ada yang ditanyakan silahkan. Intinya itu kalau misalkan di ArcGIS-nya ngedukung file misalkan DWG gitu. Ya. Kita bisa aja gitu Pak ya. Bisa. Intinya di tapi ingat saat buat entitas di AutoCAD-nya itu harus di posisinya. Kayaknya di YouTube saya sudah ada itu sebentar kayaknya. Bentar. Kalau misalnya kita punya data sembarang belum di posisinya, kita mau apa itu menempatkan dia di posisinya. Jadi menempatkan di posisinya dan juga ukurannya itu harus ini. Harus pas, misalnya bentuk lahan gitu ya, lahannya ukurannya berapa, bentuknya seperti apa, ya harus kita sesuaikan. Nah ini udah muncul ya. Nah ini koreksi geometrik peta digital di AutoCAD. Jadi kalau mau main di AutoCAD, ya harus diperhatikan posisinya harus di tempatnya dan bentuknya harus sesuai dan seterusnya. Kalau yang paling enak tentunya adalah pakai AutoCAD Map gitu ya. AutoCAD Map yang ada petanya. Ini sebenarnya belum AutoCAD Map, tapi karena ini kemarin dari Civil 3D, dia sudah ada fasilitas ini, GeoMap. Jadi saya bisa, nah kalau udah gini kan udah jelas tuh memang di posisinya.